Selamat siang, selamat beraktivitas. Eh, Sebelumnya, izinkan saya memberikan presentasi terkait sistem informasi akademik, di mana sistem ini kategorinya mungkin sudah eh, lebih kepada apa yang diharapkan suatu instansi atau kampus, gitu ya. Karena aplikasi yang kami sediakan ini sudah terintegrasi dengan laporan PDDikti. Nah, ini salah satu sistem informasi akademik dari Sekolah Tinggi Tawalib, Jakarta, di mana beliau kampus mereka ini sudah MOU, sudah terlaksana hampir 1 tahun ini. Dan insya Allah dari kalau seandainya dari Staimin Hajur Rasidin berminat, mungkin ini dari kampus yang ke berapa ya Pak Sulhi? Kalau nggak Kelima salah ya, yang kelima ya. kelima ya, kampus yang kelima yang akan insya Allah MOU dengan CV kreasi web media. Nah, saya coba sedikit presentasi. Ini saya coba login dengan akun admin ya, Pak Firman. Nah, akun admin ini berisi tentang di sini ada dashboard, di mana dashboard ini terdiri dari eh, data ya, data master. Nah, master ini ada pengguna ya. Pengguna ini ada levelnya Pak Firman ya. Di sini level yang maksud dengan pengguna, level pimpinan, keuangan, mahasiswa, dosen, staf, prodi, dan admin. Ya, untuk level pengguna, di sini apa dari administrator itu bisa mengcreate ya, mengcreate sesuai dengan admin si level itu. Jadi intinya administrator dulu ya kita buatkan, nanti administrator akan membuatkan admin-admin sesuai dengan level yang dimiliki oleh mereka begitu ya. Nah, di bawahnya ada referensi. Nah, referensi ini adalah tertata mulai dari ruang kelas, kelompok, kelas, status mahasiswa, status dosen, dan jabatan. Nah, di sini ruang kelas tinggal disesuaikan saja ya Pak Firman. Nah, ruang kelas yang ada di Staimin Hajur Rasidin berkapasitas berapa dan ada berapa kelas, kan begitu ya. Misalnya di sini ada di Tawalib ruangan 1 ya, disimbolkan ruangan 1, kapasitas jumlah 50 mahasiswa. Nah, berikutnya ruangan 2 kapasitas 50 mahasiswa. Ya, tergantung dari kapasitas ruangan yang ada di kampus Pak Firman ya, tinggal disesuaikan saja. Nah, kalau untuk kelompok ini misalnya Pak Firman mau memberikan kelompok seperti simbol yang ada di admin di isi akad ini, kelompok A, B, C, D, dan E, F ya. Tinggal dikodekan saja ya, mulai dari A sampai F. Itu sesuai keinginan dari pihak kampus tersendiri aja. Agar sedikit meringankan, jadi nggak perlu harus menyesuaikan gitu. Nah, untuk kelas ini, di sini ada kelas reguler dan profesional. Nah, untuk kelas reguler itu biasanya mahasiswa yang kuliahnya mulai Senin hingga Jumat ya, di pagi hari hingga sore hari. Atau kelas non reguler atau kelas karyawan, ya boleh. Nah, ini di sini dinamakan kelas profesional kalau di Tawalim. Nah, artinya ini sama sama halnya dengan kelas karyawan. Nah, lalu di sini ada status mahasiswa. Status mahasiswa ini ada aktif, cuti, drop out, keluar, lulus, dan nonaktif. Ya. Kalau simbol seperti ini insya Allah sudah ada di aplikasi ya Pak. Nanti kalau seandainya memang ada yang kurang, merasa kurang, oh ada aktivitas status mahasiswa yang kurang nih apa kira-kira? Ya tinggal ditambahkan silahkan begitu ya. Nah status dosen di sini aktif, tidak aktif, almarhum, pensiun. Ya, jadi kalau seandainya dosen yang terdata sebelumnya aktif, tiba-tiba meninggal beliau ya. Nah masukkan posisi kepada menjadi posisi status almarhum, jangan dibuang gitu ya. Jangan dibuang. Atau sudah pensiun ya, statuskan pensiun. Nah, begitupun posisi jabatan. Nah, di sini jabatan struktural yang ada di kampus Minhajur Rosidin, apakah sama dengan jabatan yang ada di kampus lain? Nah, kalau di Tawalib ini ada ketua, wakil ketua bidang akademik, bidang keuangan, bidang kemahasiswaan, dan biro administrasi akademik dan biro administrasi umum dan keuangan. Nah, apakah di sana itu bisa menyesuaikan seperti ini atau ada struktur tersendiri? Monggo, silakan nanti disesuaikannya. Tinggal diklik saja ini Pak Firman ya, jabatannya. Kodenya juga tinggal isi. Nah, jadi kalau isian referensi ini kita serahkan ke masing individu kampus yang bersangkutan.
Oke, setelahnya kita masuk pada menu setting. Nah, menu setting ini pada kolom perguruan tinggi. Nah, di sini nanti kode yang akan diisi adalah kode PT yang ada terdaftar pada PDDikti. Gitu ya, Pak Firman. Nah, di sini ada judul. Judul ini nama dari kampus kita. Ya, lalu di sini juga nama. Ini singkatan lah ya. Ini anggap singkatan. Lalu di sini jabarannya gitu. Sekolah Tinggi Agama Islam dijabarkan seperti ini. Nah, kalau ada nomor SK, ini nomor SK pendirian Pak Firman. SK pendirian kampus. Nah, diisikan nomor SK-nya, alamatnya. Nah, di sini ada kota, nomor telepon kampus, alamat email. Ya, ini email kampus ya. Lalu ini alamat website kampus, Niden, Niden ketua, lalu nama ketua. Nah, di sini tinggal di-upload logo. Nah, ini untuk eh, update identitas perguruan tinggi Pak Firman nanti. Nah, untuk tahun akademik ini yang berjalan saat ini Stay Tawalib itu mulai pendataan sejak 2017-2018 genap. Sorry, ini ada lagi sheet kedua. Sorry, 2016 sampai 2017 ganjil. Nah, untuk hingga sekarang ya, dari mulai ini hingga sekarang. Nah, ini akan menyebabkan banyak hal yang harus dilaporkan dari pihak Tawalib. Nah, laporan-laporan yang harus diupload itu bukan hanya dari sisi status dosen mahasiswa saja, tapi dari mulai mata kuliah, nilai, lalu jadwal. Nah, itu banyak sekali itu. Nah, menurut saya untuk Pak Firman sebaiknya itu diawali dengan eh, mahasiswa angkatan jangan terlalu lama juga ya, kan Minhajur juga belum lama ya. Sejak berdiri Minhajur tahun berapa, bolehlah gitu loh untuk 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir atau 4 tahun terakhir. Cuman itu akan menjadi sedikit beban tugas dari pihak administrator dan kawan-kawan yang ada di sana untuk melakukan updating data gitu. Jadi datanya nanti by system import ya. Di situ ada format template yang kita sediakan dalam aplikasi. Nanti Pak Firman tinggal download saja menyesuaikan dengan template tersebut lalu diupload seperti itu. Nanti kalau ada masalah yang hal-hal lain, nah kita bantu dalam segi uploadnya. Nah di sini form schedule. Nah form schedule ini kalau di Tawalib ini ada wisuda, bimbingan dan ujian skripsi. Lalu di sini uang kuliah genap, uang kuliah ganjil. Di sini ada program praktek lapangan, itu berbayar juga, misalnya seperti itu. Lalu registrasi PMB, kartu rencana studi, jaket alma mater, ijazah, dan uang pengembangan. Nah, apakah semua yang ada di sini itu mencakup semua yang ada di pihak kampusnya Pak Firman? Kalau seandainya tidak ada ya, monggo dikurangi saja. Ya, uang kuliah genap cukup seperti ini, nggak usah ditambahkan embel-embel tahun akademik. Itu akan menyesuaikan dengan sistem di schedule tahun akademiknya sendiri ya, akan berubah secara otomatis. Nah, seperti ini. Untuk komponen nilai sendiri, nah komponen nilai apakah komponen nilai yang diterapkan di kampus Pak Firman sama atau tidak? Kalau tidak sama, ya monggo. Silakan disesuaikan standarisasi penilaian yang ada di kampus Pak Firman. Ya. Di sini kalau di Tawalib itu mulai dari kehadiran itu ada bobotnya 20%, tugas 15%, lalu UTS 25%, UAS 40%. Biasanya kampus-kampus lain itu hanya kehadiran UTS dan UAS saja ya. Tapi kalau di Tawalib ini ada penambahan semacam tugas. Itu ada poin bobot persennya. Nah, di sini bobot nilai sebaiknya jangan ada min dan plusnya ya Pak Firman. Nggak perlu ada min dan plusnya. Cukup A, B, C, D, dan E saja. Karena kalau ada min dan plus, itu akan berefek kepada laporan PDDikti. Karena di PDDikti formatnya seperti itu, tidak ada min dan plusnya. Nah, standarisasi penilaian ini grade-nya itu tergantung dari kampus. Ya, misalnya di sini, untuk mendapatkan nilai huruf A, grade-nya itu 0 sampai 39. Lalu ke D, 40 sampai 55. Untuk mendapatkan poin nilai huruf C, 56 sampai dengan 70. Nah, untuk mendapatkan B 71 sampai dengan 85, untuk mendapatkan grade A 86 sampai 100. Ada juga yang grade-nya lebih tinggi. Misalnya untuk mendapatkan nilai A itu 90 sampai 100 atau 95 sampai 100. Itu tergantung dari kampusnya ya, melihat standar kualifikasi kemampuan dari sisi mahasiswa tersebut aja ya, tinggal disesuaikan. Terlalu tinggi juga nanti
eh, lama lulusnya nanti mahasiswanya kan begitu ya. Oke, di sini masuk pada kolom pejabat. Nah, pejabat itu yang dikatakan pejabat itu maksudnya bukan dari wakil ketua atau ketua ya. Nah, pejabat ini pejabat struktural lah, anggap seperti Biro Administrasi Umum. Ini jabatan struktural atau Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan atau Biro Administrasi eh, apa kira-kira. Nah, ini udah include semua sih, sudah masuk nih dua jabatan biro ini. Apakah di kampus Pak Firman terpisah ya, Biro Administrasi Akademik, Biro Administrasi Kemahasiswaan mungkin seperti itu. Tinggal disesuaikan saja, tinggal klik tombol create-nya saja gitu ya Pak Firman. Nah, program studi yang ada di kampus Tawalib ini ada dua program studi. Nah, kalau di Menhajur kalau nggak salah ada tiga atau empat begitu ya. Nah, tinggal ditambahkan saja kalau memang prodinya apa ada empat misalnya Ada dua, ada dua. oh ada dua ya, Iya. ada dua. Nah, tinggal dikisikan kodenya saja ya, tinggal create, isikan kode, lalu nama prodinya, jenjangnya, akreditasinya apa, dan ketua prodinya, lalu nama ketua prodi ya, bukan nama kepala ini maksudnya nama kepala prodinya begitu ya Pak Firman. Lalu maksimal SKS skripsi itu berapa? Masing-masing prodi kan kadang beda-beda ya. Ada 145 SKS untuk bisa mengajukan skripsi misalnya begitu ya. Tinggal disesuaikan saja. Nah, masuk pada kolom mata kuliah. Nah, kalau mata kuliah ini, misalnya saya mau ambil pilih prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam filter ya. Nah, di sini. Nah, jadi pendataan mata kuliah ini nggak perlu satu input satu-satu ya Pak Firman. Ada sistem import secara cepat. Artinya nanti ada di posisi paling bawah ini ini di kolom import data ada template-nya ya. Jadi nggak perlu susah-susah, harus klik satu-satu mata kuliah, kodenya, namanya, SKS, semester, lalu tombol aktifkan, misalnya seperti itu. Nah, nanti mata kuliah tinggal di ini saja Pak Firman, itu kan ada kurikulum. Nah, sebaiknya perubahan kurikulum jangan dilakukan per 2 tahun sekali. Maksimal usahakan minimal sekali 4 sampai 5 tahun. Karena akan berakibat fatalnya kepada mahasiswa. Ketika mahasiswa itu mengulang pada kurikulum ini, tidak ada mata kuliah itu ditawarkan. Nah, efeknya seperti itu. Sebaiknya 4 tahun saja ya. Lebih aman seperti itu. Banyak kampus-kampus yang menyesuaikan, oh kurikulumnya menyesuaikan ini, studi banding ke sini, akhirnya disesuaikan. Padahal baru 2 tahun. Nah, sebaiknya jangan. Kasihan mahasiswanya. Efeknya ke sana. Nah, oke, lanjut pada kolom dosen. Nah, di sini kolom dosen, misalnya Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, di sini ada nama-nama dosen. Ya. Nah, untuk pendataan dosen pun kita berikan import data, ya. Jadi nggak perlu input satu-satu. Tapi kalau untuk penambahan, misalnya ada satu dosen baru, nah, tinggal di create saja siapa namanya, kodenya, nidennya dan sebagainya. Ya, nanti Pak, ini pihak administrator yang akan melakukan ini, pendataan ini, ya. Nah, itu kolom dosen. Begitupun kolom mahasiswa. Kalau mahasiswa sama, ya, ada transaksi secara import data. Misalnya di sini tahun 2021, kelas A reguler, misalnya di sini prodinya Komunikasi dan Penyiaran Islam kita filter. Nah, di sini terlihat yang aktif saat ini angkatan tahun 2021 yang sudah melakukan pembayaran. Status yang sudah melakukan pembayaran maka statusnya aktif otomatis. Nah, jadi mahasiswa ini ketika sudah masuknya semester ini, semester baru, nah ada tenggang waktu dia harus membayar kuliah. Ya, jadi menurut tenggang waktu itu setelah dia melakukan pembayaran kuliah akan diverifikasi oleh bagian keuangan. Nah, bagian keuangan itu akan memverifikasi eh, pembayaran mahasiswa. Kalau sudah diverifikasi oleh keuangan, maka status mahasiswa tersebut aktif. Nah, kalau mahasiswa itu belum melakukan laporan pembayaran, maka statusnya akan nonaktif, gitu. Jadi yang mengeksekusi status aktif dan nonaktif itu adalah pihak keuangan, bukan administrator, ya. Seperti itu. Nah, di sini ada kolom PMB. PMB itu kolom artinya penerimaan mahasiswa baru. Nah, di sini ada kolom daftar. Nah, ini akan terintegrasi pada laman website. Laman website ya, Pak. Ini terpisah. Daftar PMB ini terpisah pada laman website yang terpisah, ya.
Artinya laman website itu memberi salah satu wadah ketika Minhajul Rosyidin melakukan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur online. Nah, kita memberikan fasilitas sistem sistem PMB tersebut. Nanti ketika registrasi dan sebagainya itu akan otomatis masuk ke kolom ini, Pak. Yang daftar siapa, atas nama siapa itu akan masuk ke sini. Lalu setelah proses lulus, ini akan masuk ke sini. Gitu. Misalnya ada jumlah 150 mahasiswa, tapi yang lulus hanya 120 mahasiswa. Daftarnya ada 150, tapi yang lulus 120. Nah, di sini nanti jumlah mahasiswa itu akan muncul 120 mahasiswa yang dia yang dianggap sudah lulus begitu ya. Nah, setelah itu untuk mau secara sistem untuk generate NIM atau punya khusus NIM tersendiri, monggo silahkan. Atau mau sesuaikan sistem yang ada di sini, silahkan. Pastinya kan sudah punya NIM sendiri ya, masing-masing punya NIM sendiri yang berbeda. Nah, itu monggo silahkan. Oke. Nah, di sini ada kolom keuangan. Nah, kolom keuangan ini adalah admin bagian keuangan yang melakukan verifikasi pembayaran mahasiswa. Nah, dari mulai tagihan, jadi di sini akan muncul tagihan-tagihan siapa saja. Ya, di sini jadi bagian keuangan ini dia mendata setiap kali semester. Misalnya semester ganjil ini 2021 anggaplah ya gitu ya, 2021 ganjil dia mengkrit ya, di sini krit, di sini ada tombol ini tahun akademiknya, lalu di sini tahun angkatannya, program studinya, di sini ada kelas ya, menyesuaikan kelas reguler atau kelas karyawan begitu. Nah, di sini ada formulir. Nah, formulir itu yang tadi yang saya sampaikan yang ada pada kolom master ini tadi ya. Nah, di sini. Nah, berarti misalnya uang ganjil ya, uang semester ganjil. Nah, jumlah tagihannya kita isikan. Misalnya per semester di kampus Pak Firman itu 3 juta per semester. Ya, tinggal isikan saja 3 juta. Nah, sistemnya kalau seandainya, ini kan by cash, Pak. Kalau seandainya sistem cicil bagaimana? Gitu. Nah, di sini bisa dengan sistem cicil, Pak. Cicilan pertama, jadi nanti Pak Firman data, misalnya cicilan bulan pertama untuk mencapai 3 juta dalam 6 bulan, berarti berapa per bulannya misalnya seperti itu. Minimal satu cicilan anggap 1 bulan masuk, itu kategori mahasiswa tersebut sudah dikatakan aktif. Ya, seperti itu. Nah, baiknya kalau memang bisa menerapkan sistemnya lunas, 1 semester langsung lunas pembayaran, itu lebih mantap, lebih bagus. Jadi pendataan yang ada di kampus Pak Firman ini, pihak keuangannya nggak kebingungan. Jadi harus cross check tiap mahasiswa, tiap bulan harus cross check satu lagi, satu lagi, satu lagi, kan makan waktu jadinya. Kalau memang perlu disesuaikan, ditetapkan oleh kampus Pak Firman sendiri, pembayaran harus selesai, harus lunas, misalnya dalam jangka waktu sebelum semester itu dimulai, misalnya ada tengah waktunya seperti itu. Nah, jadi ada total data tagihan keuangan. Kalau misalnya mau menyesuaikan seperti yang ada di sini, monggo, atau menyesuaikan sendiri silahkan, gitu ya. Nah, masuk pada kolom pembayaran. Nah, di mana kolom pembayaran ini adalah ketika mahasiswa itu sudah melakukan pembayaran. Nah, sudah melakukan pembayaran, maka mahasiswa itu kan dia login pada akun mahasiswanya, Pak Firman ya, ketika sudah melakukan pembayaran. Nah, di sini, ini kolom bagian keuangan ya, admin keuangan. Misalnya atas nama Rina Mariana, Prodi Kependidikan Islam, kelas reguler A, dia sudah melakukan uang pengembangan tahun 2021 sebesar 620.000. Nah, ketika pihak keuangan akan memprint out laporan itu, tinggal klik tombol ya, ini ada gambar print out, kita buka atau kita mau print out. Nah, ini terdapat kwitansi pembayaran mahasiswa tahun akademik 2022-2023 ganjil sebesar 600, total tagihan ini sebesar 1.750.000 yang baru dibayarkan hanya 620.000 atas nama Rina. Berarti pembayaran untuk pengembangan kampusnya itu dicicil berarti ini ya, seperti itu. Berarti harus dicicil 2 kali, gitu, kalau saya 2 sampai 3 kali, gitu ya. Nah, oke. Nah, ini ketika masuk pada kolom pembayaran ya. Jadi keuangan ini yang hanya bisa mengakses seperti ini dan administrator yang bisa mengakses ya kolom keuangan.
Nah, dispensasi, misalnya dispensasi ketika ya mahasiswa ini belum bisa melakukan pembayaran. Nah, dispensasinya apa? Misalnya kita memberikan dispensasi kepada mahasiswa, kita cari NIM-nya, nama ketika kita cari NIM, ini akan datanya akan secara otomatis terisi ini Pak Firman sebentar. Saya buka sini, cari data angkatan mahasiswa. Nah, NIM-nya ini kita searching ya, atas nama Andi Hairudin. Kita cari. Ctrl C, kita cari di sini. Nah, muncul dia. Andi Hairudin. Kita mau berikan dispensasi oleh keuangan. Keuangan memberikan dispensasi kepada Andi Hairudin. Ya, misalnya keterangan eh, apa ya? Pembayaran waktu. Ya, diberikan waktu lah. Minta waktu apa ya? Keterangannya keterlambatan pembayaran gitu ya. Misalnya seperti itu. Pembayaran semester ganjil eh, pada tanggal gitu ya, misalnya 23 Oktober 2022. Nah, kalau sudah ada dispensasi seperti ini, mahasiswa ini bisa diaktifkan dulu. Karena kalau tidak ada dispensasi, maka status mahasiswa yang tidak aktif, maka dia akan berhalangan atau eh, kesulitan pada saat pengisian KRS, ya, keterlambatan lah begitu. Makanya diharapkan kepada mahasiswa, bagi mahasiswa yang belum bisa melakukan pembayaran, maka silakan mengajukan dispensasi kepada pihak keuangan seperti itu. Oke, kita lanjut ke kolom piutang. Nah, kalau tidak ada kolom catatan seperti ini, tidak ada verifikasi dari bagian keuangan yang sudah membayar atau yang tidak membayar, maka akan timbul piutang di sini, Pak Firman. Nah, piutang ini menjadi catatan tagihan nantinya. Padahal kalau saya tidak dilakukan verifikasi oleh pihak keuangan, tidak ketahuan tuh tagihan yang sudah dibayarkan atau belum, misalnya seperti itu. Nah, jadi harus diverifikasi oleh keuangan. Nah, kalau seandainya sudah diverifikasi, akan mengurangi piutang tadi. Nah, kalau piutang ini kan nanti bebannya kita harus menagih ke mahasiswa gitu loh, yang menjadi hutang kepada yayasan. Kan begitu, efeknya begitu, kembalinya kayak gitu. Nah, jadi hutang kita kepada yayasan gitu ya. Nah, mahasiswa yang menghutang ke kampus, tidak dilakukan pendataan, maka kampus itu akan berhutang kepada yayasan. Oh, piutangnya sekian, sekian M misalnya. Nah, itu harus ditagih kepada mahasiswa-mahasiswa yang aktif tadi, yang belum melakukan pembayaran. Nah, itu. Oke, kita masuk pada kolom transaksi. Di sini banyak sekali, Pak Firman. Ini ada informasi perwalian, kurikulum, jadwal kuliah, RPS, lalu KRS, nilai, skripsi, mutasi mahasiswa, transkrip, dan yudisium. Nah, di sini ada informasi. Nah, informasi ini pengumuman. Informasi ini adalah pengumuman. Misalnya, Pak Firman, pihak akademik, admin prodi atau administrator mau memberikan informasi kepada dosen, ya, tentang kalender akademik ganjil TA 2022-2023. Nah, caranya klik di sini gitu ya. Kita berikan informasi apa. Nah, karena ini sudah ada, kita klik yang ini. Nah, di sini kalender akademik dapat di-download di bawah ini. Seperti itu. Nah, ini informasi ini akan masuk secara otomatis ke akun masing-masing dosen. Jadi dosen ini bisa melihat aktivitas informasi yang diberikan oleh pihak kampus. Begitupun informasi kepada mahasiswa. Kalender akademik ganjil itu mahasiswa ini akan masuk secara otomatis ke akun mahasiswa. Jadi ketika akun mahasiswa dia login, informasi ini langsung bisa diterima atau bisa dilihat oleh si mahasiswa, bisa diakses oleh mahasiswa. Itu. Jadi informasi itu nggak perlu juga lagi harus online. Nah, lebih bagus bisa online juga, ditambah lagi by system. Nah, kalau by system ini kan mahasiswa lebih banyak sering login ya ke aplikasi. Itu lebih baik. Karena informasinya mudah-mudahan nggak ketinggalan. Misalnya diberikan kartu rencana studi, ya di sini apa? Nah, di sini diberikan catatan mulai semester ini tanggal sekian hingga tanggal sekian, misalnya seperti itu. Dibatasi waktunya pada saat pengambilan KRS.
Masalah keuangan. Nah, keuangan juga bisa masalah di sini kepada si mahasiswa. Ayo jadwal sorry. Pembayaran semester ganjil tahun akademik 2021 2023 misalnya 2023 sampai dari mulai tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, itu bisa diberikan informasi pengumuman ya pembayaran. Itu langsung masuk ke akun si mahasiswa tadi, Pak. Oke, kita masuk pada kolom perwalian. Nah, kolom perwalian ini kalau di UIN itu Pak Firman itu disebut namanya dosen penasehat akademik. Ya, sama saja dengan perwalian atau penasehat akademik. Nah, dosen penasehat akademik ini dia mengampu atau memberikan penasehat kepada mahasiswa, bimbingan gitu ya, sampai akhir studinya. Nah, di sini nanti dosen-dosen tetap yang ada di kampus Pak Firman itu diberikan beban tugas sebagai dosen perwalian yang akan melakukan bimbingan akademik ke mahasiswa hingga dari awal hingga selesai, mulai dari apa penandatanganan KRS ya dan sebagainya itu melalui dosen perwalian ya atau dosen penasihat akademik. Nah, baiknya setiap dosen ini dipukul rata saja, sesuaikan dengan bidang keahlian si dosen dengan prodinya. Ya, misalnya prodi KPI, ya dosennya ada 6, jumlah mahasiswa ada 150 misalnya. Berarti 150 dibagi 6 dosen tadi. Ah, itu silakan dipukul rata. Nah, ini sebaiknya Pak Firman, ketika sudah ditetapkan dosen perwalian, ini di SK-kan. Ya, di SK-kan oleh kampus. Nah, ini SK ini sangat penting, artinya ada nilai angka kredit bagi dosen perwalian tersebut, dosen penasihat akademik. Apalagi bagi dosen yang sudah sertifikasi atau mau mengajukan jabatan fungsional, itu ada nilai angka kredit. Jika untuk mendapatkan nilai angka kredit sebesar 4 SKS atau 4 angka kredit, jumlah perwalian mahasiswa sebanyak 40-an. Berarti 43. Ini jumlah SKS dianggap 4 angka kredit begitu ya. Kan lumayan gitu buat para dosen. Yang penting ada SK terlampir dan nama-nama mahasiswanya dalam SK tersebut. Siapa saja yang menjadi perwaliannya. Seperti itu. Jadi harus di SK-kan untuk mendapatkan nilai angka kredit. Nah, untuk kurikulum, nah ini sesuaikan kurikulum nih Pak Firman. Seperti yang saya sampaikan tadi, sebaiknya kurikulum itu diganti per minimal 4 tahun sekali atau 5 tahun sekali. Nah, ketika saat ini kan sudah berjalan berapa tahun Pak Firman ya, kampus apa Prodi? Apa ya? Kita udah Tahun angkatan tahun angkatan berapa 2017. ya? Ini angkatan kedua. 2017. 2017, sekarang 2022. 17, 18, 18, 19, 20, 1, 2, 2. Udah pernah ganti kurikulum belum? Belum. Belum pernah. Ya. Bagus kalau gitu. Berarti berlaku ya untuk angkatan mahasiswa 2017 hingga saat ini masih mengacu pada kurikulum 2017 ya. Itu ya Pak Firman ya. Iya, iya. Ya, nanti Pak Firman tinggal mengklik saja. Ya, di sini ada pilihan tahun akademik, mau tahun akademik dari 2017 atau tahun akademik hingga sekarang. Nah, prodinya apa? Sesuaikan pilih angkatannya. Ya, di sini nanti akan muncul nih data-data kurikulum mahasiswa tadi. Data-data kurikulum masih apa mata kuliah prodi. Nah, yang mana saja? Kalau seandainya semuanya ya berarti semuanya dicekliskan. Ya, setelah itu simpan. Nah, di sini tahun angkatan berapa? Gitu ya Pak Firman ya. Jadi sesuaikan. Untuk angkatan 2017 berarti kurikulum sama untuk prodi ini. Angkatan 2018 sama juga, 2019 sama juga, 2020 dan seterusnya sama. Ya, artinya belum ada perubahan kurikulum yang terjadi. Itu lebih mantap, lebih bagus ya, lebih baik. Minimal 4 tahun sekali lah. Boleh lah menggantikan kurikulum mata kuliah eh, di prodi ya. Jangan 2 tahun atau setahun sekali ganti. Wah, kacau itu nanti. Oke, kita lanjut ke Pak mana? Ini ya kurikulum. Ini ya untuk pendataan kurikulum gitu ya. Nah, kurikulum ini diambil dari data mata kuliah ya Pak Firman. Data mata kuliah itu kan masternya ada di sini. Nah, di sini. Nah, ini menginput data by import. Nah, kayak gitu. Nah, kurikulum ngambil dari by data mata kuliah ini gitu ya. Oke, ini kita masuk pada kolom jadwal kuliah. Nah, di sini kolom jadwal kuliah.
eh, ini 2021 komunikasi. Nah, untuk kurikulum di sini tahun 2021. Misalnya 2021 ini terbaru berarti ya. Ada perubahan kurikulum sejak 2018 ke 2021 nih dari Tawal. Nah, di sini ya, misalnya ada mata kuliah apa saja, jadwalnya misalnya Pak Firman mau ambil jadwal Ulumul Quran. Nah, action di sini tinggal diambilkan saja. Nah, di sini ya, klik tanda plus tadi, cari nama dosennya siapa yang akan mengampu mata kuliah itu, lalu pilih kelasnya, harinya, gitu ya. Mudah-mudahan kalau by system seperti ini, insya Allah nggak akan terjadi bentrok ya Pak. Karena kalau waktu dan hari yang sama ditetapkan oleh si admin tadi, itu akan otomatis tidak akan bisa menyimpan, gitu ya. Gitu. Jadi sesuaikan dengan itu tadi apa by system ya. Sebaiknya by system aja. Tapi kalau seandainya dikelola oleh sendiri by Excel dulu gitu ya, baru disesuaikan yang ada di aplikasi, monggo silahkan. Nah, seperti itu ya Pak Firman. Jadi untuk pendataan jadwal kuliah, sorry, di sini klik actionnya. Ya, kalau misalnya pengantar ilmu komunikasi, ini 2 SKS adanya di semester 1, ya, tinggal ditambahkan saja. Nah, nanti ada di kelas apa, kita mau menentukan, lalu harinya apa, kelompoknya masuk kelompok apa, lalu ruangnya ruang berapa, jam selesainya disesuaikan, jam mulai dan jam selesai disesuaikan, cari nama dosen yang akan mengampu mata kuliah mengantar ilmu komunikasi. Gitu ya. Seperti itu. Oke, ini pada kolom jadwal kuliah ya Pak Firman. Oke. Nah, di sini kolom RPS. Nah, RPS ini kan wajib ya. Sebelumnya itu silabus, SAP ya. SAP dan silabus gitu ya. Sekarang ini itu berubah menjadi nama RPS gitu ya. Nah, RPS ini itu eh, masing-masing dosen harus membuat atau prodi prodi menyediakan membentuk tim penyusunan RPS gitu ya, masing-masing prodi. Nanti RPS itu akan digunakan oleh si dosen yang bersangkutan sesuai dengan bidang mata kuliah yang diampu gitu ya. Nah, seperti ini. Ini Ulumul Quran ya, pengampu dosennya adalah Bu Mahmudah. Itu di hari Selasa dan sebagainya. Nah, di sini harusnya ada kolom download, Pak. Jadi ini dosen ini nanti yang akan mengupload RPS mata kuliah Ulumul Quran pada akunnya si dosen. Nah, di sini akan muncul page download RPS itu seperti itu. Jadi yang melakukan RPS, yang melakukan pembuatan RPS itu adalah dosen yang bersangkutan atau prodi sendiri sudah membentuk tim penyusunan RPS yang itu akan di-share kepada dosen yang bersangkutan sesuai bidang mata kuliah yang diampu mereka. Tinggal disesuaikan aja. Lalu diupload oleh akun si dosen, akan muncul di sini page download yang bisa diakses oleh administrator seperti itu. Jadi setiap semester itu wajib ya, RPS itu wajib memang harus ada karena untuk pelaporan bagi dosen yang sertifikasi itu wajib ada RPS. Ya, bukan hanya jadwal mata kuliah atau SK mengajar mata kuliah, tapi harus melampirkan RPS dan nilai. Kalau tidak ada itu, maka laporan sertifikasi semester ini itu belum belum sempurna, artinya belum bisa dilakukan verifikasi oleh si asesor. Gitu. Jadi wajib harus ada RPS. Oke, masuk pada kolom KRS. Nah, kolom KRS ini eh ini ada tabel, sorry, ini ada error nih. Om 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 Sulhi lagi ada error nih apanya? Nanti dicek dulu nih. Apa? Tabel. Tabel KRS ya. Nanti ini kita cek dulu ini ada apa masalahnya di mana. Oh, mungkin karena pendataan di 2021 ini belum ada kali ya, belum ada data KRS kayaknya, Om. Nggak ada mata kuliah atau gimana. Nanti kita cek. Nah, kalau di 2000 ya di 2021 dua sih sudah ada. Berarti kan muncul nih KRS-nya. Gitu. Berarti belum dilakukan pendataan oleh si Tawalib ya, bukan masalah error di by system, tapi belum dilakukan pendataan Om. Sepertinya begitu. Nah, begini Pak. Pak Firman di kolom pada KRS ini, jadi mahasiswa ketika dia login dengan akunnya, dia akan
memilih ya. Di situ ada kolom mata kuliah yang ditawarkan oleh prodi. Nah, mata kuliah apa saja yang akan diambil oleh si mahasiswa tersebut tiap semesternya. Ya, misalnya per semester ini ada mata kuliah sebanyak 24 SKS dan memenuhi kuota untuk mendapatkan itu. Kalau standarisasinya di UIN itu untuk kan dia bisa mendapatkan 24 SKS, maka minimal SKS murninya atau IPS-nya itu standarisasinya 3. Kalau di bawah 3, maka tidak maksimal bisa mendapatkan 24 SKS. Nah, kalau di swasta ya tinggal disesuaikan saja. Nah, di sini akan pihak admin akan melihat sendiri atas nama mahasiswa Siti Akbar ya, itu dia mengambil mata kuliah apa saja di semester apa ini jatuhnya semester genap ya, genap 2021-2. Nah, ini mata kuliah. Ada 7 mata kuliah dengan jumlah 15 SKS. Ya, di jadwalnya ada, di sini dosennya, dosen pengampunya ada. Nah, ini nanti mahasiswa ini akan memprint out LKRS ini lalu ditandatangani, diketahui oleh ketua prodi, disetujui oleh dosen PA, ya, dan ditandatangani oleh mahasiswa. Nah, seperti ini kolom ini ya, template yang akan bisa di print out oleh yang bersangkutan ya, mahasiswa tersebut. Ini sebagai bukti arsip hard copy-nya, ada bukti arsip soft copy atau soft file. Soft file ini artinya by system ya, soft data lah begitu ya. Adanya tersimpan pada sistem aplikasi kami, seperti itu. Nah, lalu kolom pada nilai. Kolom nilai ini, nah di sini ada kolom nilai, di mana nilai ini sudah misalnya dilakukan oleh dosen yang bersangkutan. Ya, misalnya dosen ini sudah selesai mengajar, ada waktu masa memberikan penilaian mahasiswa. Nah, di sini ada kolom action. Nah, di sini dosen ini akan melakukan. Ini pada kolom administrator. Di kolom dosen pun ada seperti ini ya Pak Firman. Nah, kolom di akun dosen, akun dosen ada kolom seperti ini untuk input nilai mahasiswa. Nah, di sini tadi catatan yang ada di master, ya, master data itu ada kolom nilai kehadiran, tugas, UTS, dan UAS. Tapi kalau seandainya di kampus Pak Firman tidak ada tugas, misal kehadiran, UTS dan UAS, monggo silahkan. Nah, ini akan diinputkan oleh dosen, ya. Dosen yang akan menginputkan nilai. Misalnya di sini 85, taruh ini 85, taruh ini 75, dan ini 90. Akan secara otomatis sistem membacanya nilai akhir itu sebanyak 84,5 dan nilai huruf itu B dengan nilai bobot 3. Seperti itu ya Pak Firman. Jadi dosen itu diberikan akun untuk melakukan kegiatan penilaian kepada mahasiswa. Bukan hanya nilai saja, nilai akhir UAS dan UTS. Tapi dosen itu akan diberikan di akunnya itu dia melakukan ini absensi, kehadiran mahasiswa ketika kuliah. Nah, enaknya aplikasi kami itu bisa diakses melalui handphone, by Google tapi ya, bukan by aplikasi Android. Tapi by Google dengan versi seperti tampilan Android. Jadi ketika dosen ini, misalnya kampus tidak memberikan bentuk hard copy jadwal data mahasiswa ya, daftar hadir mahasiswa, lalu dibawa oleh dosen yang bersangkutan ke kelas, tidak perlu lagi kalau sudah mengandalkan sistem ini. Jadi dosen ini tinggal mengakses by handphone saja, dia masuk pada kolom kehadiran, nah tinggal diisi siapa saja yang hadir. Nanti kita presentasikan di akun si dosen ya Pak Firman. Ini kolom, oke. Kita lanjut, setelah kolom nilai ini ada kolom skripsi. Nah, kolom skripsi ini akan ada pada akun si mahasiswa. Nah, mahasiswa ini mau mengajukan skripsi. Ya, apa saja syaratnya, misalnya seperti itu. Nah, kalau seandainya belum ada yang mengajukan, maka tidak akan muncul datanya. Seperti ini. Berarti belum ada yang mengajukan skripsi by aplikasi. Maklum ya, karena baru ini ya. Nah, seperti itu. Nanti kalau sudah ada pengajuan, baru kolom ACC. Nah, persyaratan sudah lengkap misalnya. Nah, kolom ACC ini akan muncul siapa namanya, baru disesuaikan dengan kolom ACC, judul skripsi dan pembimbingnya siapa ditetapkan oleh si prodi. Seperti itu. Ini admin prodi ya Pak Firman, bukan administrator. Kalau administrator memang semua fasilitas ini diberikan. Ya, jadi masing-masing admin prodi berbeda kinerjanya, lalu admin keuangan berbeda pula kinerjanya,
Lalu admin dosen, admin mahasiswa, dan admin pimpinan itu ada. Masing-masing ada ya. Nah, di sini ada mutasi mahasiswa. Mutasi mahasiswa itu adalah misalnya tahun angkatan 2016, dia mutasi dari komunikasi penyiaran Islam ke pendidikan Islam. Misalnya pindah prodi internal. Seperti itu ya. Itu. Atau dia pindah ke kampus lain. Nah, itu akan muncul data otomatis di sini, data mutasi mahasiswa. Gitu ya. Itu data perpindahan misalnya begitu. Nah, untuk transkrip ini eh, bisa dilihat oleh administrator. Ya, bisa juga dilihat oleh admin prodi. Nah, di sini misalnya data pengajuan cetak transkrip nilai sementara. Ya, jadi kalau seandainya si mahasiswa itu kita mau cetak, ini sementara saja. Jadi kondisinya masih seperti ini karena belum sepenuhnya ada ya, belum sepenuhnya full seperti itu. Nah, kalau ini semester 7 sudah kita setujui misalnya mengajukan cetak transkrip nilai sementara kita setujui, ya ini akan masuk kepada si akun mahasiswa. Ya, kalau tidak ya kita sementara tunda dulu. Kalau sudah sudah menduduki posisi transkrip ini kan bisa di print out ketika sudah memenuhi kapasitas sebanyak 140 misalnya 145 SKS misalnya seperti itu yang ditempuh ya oleh si mahasiswa tersebut. Oke, untuk yudisium. Nah, untuk yudisium ini mahasiswa bisa mendaftarkan by akun seperti itu. Kalau nggak salah ya by akun atau kita yang mendaftarkan dari pihak prodi. Cari NIM-nya, ya misalnya ini Barokatul akan muncul seperti ini. Total SKS-nya 145 SKS, ya. Lalu IPK-nya 3,5, 30 ya 3,5 misalnya, 3,50 misalnya. Judul skripsinya ya, ini dilakukan oleh pendataan prodi. Nah, kalau prodinya ini nggak ada, berarti administrator melakukan pendataan ini. Sepertinya di admin prodi ini ya, bukan administrator. Kalau semuanya diserahkan administrator, kewalahan juga nanti. Nah, di sini nanti dituliskan judul skripsi mahasiswa. Nah, di sini ada pilihan toganya, mau S, M, L, dan X, dan seterusnya. Moto, ya. Kalau mahasiswa itu ada moto, monggo. Ya. Misalnya pengalaman menjadi guru, ya. Pengalaman, ya. Misalnya seperti itulah ya. Tanggal SK yudisiumnya, lalu SK yudisium, dan nomor seri ijazahnya. Nah, simpan. Nah, ini data ini akan menjadi data alumni ya, Pak. Jadi, seperti itu. Oke, kita masuk. Ini sudah. Nah, import data ini, Pak Firman. Import data ini ada kolom mata kuliah. Nah, kolom mata kuliah. Download formatnya, misalnya Pak Firman mau mendata mata kuliah sejak 2017 hingga sekarang. Prodi ini terpisah ya. Terus 2017 hingga sekarang, prodi yang satu lagi. Nah, download formatnya dulu nih Pak Firman. Nah, formatnya yang ada template yang kita berikan ada seperti ini. Nanti kita mengisi, Pak Firman sesuaikan dengan kode prodinya. Ya, misalnya kode prodi 12345 misalnya seperti itu. Ini kode prodi yang ada bisa dilihat di laman PDDikti ya Pak Firman. Kode prodi. Lalu ini kodenya artinya ini kode prodinya apa kita mau kasih. Arti itu kode internal ya, prodi internal ya seperti itu. Lalu ini nama mata kuliahnya, lalu SKS mata kuliah itu dan semester berapa dia ada gitu ya. Seperti tadi mata kuliah pengantar studi Islam adanya di semester 1, SKS-nya 2 misalnya seperti itu. Di prodi komunikasi dan penyiaran Islam misalnya. Nah, datanya seperti ini ya. Data formatnya seperti ini Pak Firman. Jadi tinggal diisikan saja mulai dari angkatan 2017 hingga angkatan 2022. Nah, nanti kita by import ya. Nanti di sini itu. Ini setelah didata baru kita save. Nah, baru kita upload. Uploadnya di sini. Nah, setelah itu baru kita sorry. Ya, setelah kita upload data itu akan otomatis muncul pada aplikasi. Nah, ini untuk pendataan secara import data untuk bidang mata kuliah. Nah, kalau untuk dosen, formatnya ada di sini. Formatnya seperti ini. Oke. Ini ada kode prodi, lalu di sini ada kode, ya, kode dosen. Misalnya di dosen ini ada kode khusus dari kampus. Ya, silahkan. Misalnya kode dosen ini
kode kampusnya 10002. Nidennya ini, namanya ini, jenis kelaminnya L. Seperti itu aja, Pak. Nah, misalnya nama ada berapa dosen yang ada di prodi itu dikasih kode, misalnya ada 6 prodi, satu prodi. 10001, 10002. Siapa saja di sini namanya. Misalnya dibuat kode seperti itulah ya, kode internal kampus masing-masing beda-beda ya. Nah, setelah data ini terkumpul sudah didata oleh pihak administrator atau prodi, setelah itu simpan dulu filenya ya. Setelah disimpan baru diupload di sini, Pak. Gitu. Nanti akan muncul secara otomatis data yang sudah dilakukan by format tadi, pendataan tadi. Begitupun pada kolom mahasiswa. Nah, kolom format mahasiswa bisa di-download formatnya seperti ini. Oke, ini. Nah, di sini kode prodinya tahun akademik ya, akademik 2017. Kan tadi bilang Pak Firman angkatan mulai dari tahun 2017 hingga sekarang, berarti 2017. Nama kode prodinya apa? Nah, di kode kelasnya apa? Sesuaikan. Regulerkah? Kalau reguler berarti reg. Misalnya seperti itu. NIM-nya sesuaikan dengan NIM yang sudah ditetapkan oleh kampus. Namanya, lalu jenis kelamin. Ini pendataan sementara ya, Pak. Nanti pendataan lanjutannya itu ada pada kolom administrator atau kolom prodi. Itu ada nomor NIK mahasiswa, lalu ada nama ibu kandung, gitu. Nah, alamat lengkap, rumah, dan sebagainya. Itu diisi sesuai dengan by aplikasi saja. Ya, ini hanya untuk upload saja by sistem agar cepat pendataannya. Nanti untuk pendataan lebih lanjut, ini mahasiswa sendiri boleh. Itu di akun mahasiswa sudah diberikan hak akses untuk itu. Melakukan updating data semua. Diharapkan mereka untuk melakukan updating data. Setelah itu, baru disimpan. Setelah itu baru disimpan dan di-upload pada kolom mahasiswa. Seperti itu. Nah, untuk kolom nilai, ini yang agak rancu, agak sedikit banyak sekali ya. Karena 2017 hingga sekarang berarti dari jumlah mahasiswa angkatan 2017 dan tahun ini berarti harus terdaftar semua itu nilainya. Nah, sementara ini formatnya kita tidak berikan ya karena akan berefek fatal ya kalau masalah nilai. Nah, kalau nggak salah kita berikan juga sih. Nah, ini seperti ini format contohnya. Nggak apa-apa, tapi kalau menyesuaikan dengan angkatan ya, sesuaikan dengan angkatan 2017 awal, 2017 satu, NIM-nya, nama mahasiswa, lalu di sini ada kode mata kuliah. Jadi masing-masing mata kuliah ada kode ya, Pak. Nah, usahakan kode mata kuliah yang ada di prodi ini, tapi mata kuliah sama. Sebaiknya dibedakan kode mata kuliahnya. Menurut saya sih begitu. Ya, misalnya pendidikan agama Islam, ada di prodi komunikasi dan penyiaran Islam. Kodenya dibedakan dengan yang ada di prodi pendidikan agama Islam. Menurut saya begitu. Nah, jadi ada kualifikasi tertentu nih. Oh, ini mata kuliah dengan kode ini mata kuliah ada di prodi ini. Seperti itu. Nah, jumlah SKS, lalu SA semester, nilai bobot dan nilai huruf. Nah, ini harus dilakukan pendataan semua mahasiswa, Pak. Dari 2017 hingga sekarang. Nilainya. Ini yang akan berefek bahkan waktunya di sini, Pak Firman. Kalau pendataan itu dilakukan dari awal, seperti yang dilakukan oleh Kak Walid nih, pendatanya banyak sekali gitu, yang harus diperkuat oleh tim. Ya, jadi ketua itu membentuk tim untuk pendataan. Nah, itu yang makan waktu. Tapi kalau seandainya aplikasi ini digunakan untuk semester ganjil ini, misalnya yang baru mulai, insya Allah nggak ada masalah nih kayak gini. Cuman kan kasihan nanti yang 2020 ke bawah dia, 2021 ke bawah, dia masih manual. Ah, itu tergantung nanti kebijakan di kampusnya Pak Firman saja, gitu ya. Oke, setelah itu baru simpan, baru diupload. Nah, di sini kita masuk pada kolom grafik, Pak. Kolom grafik ini untuk menjadi acuan berapa sih jumlah mahasiswa aktif dan aktif untuk masing-masing prodi. Ya, nah di sini ada jumlah mahasiswanya berapa untuk KPI di angkatan tahun 2021 sebanyak 93 orang. Di angkatan 2021 sebanyak 196. Artinya mengalami penurunan. Ya, gitu. Mengalami penurunan tuh. Tahun 2018 ada kenaikan, ini mengalami kenaikan. 2018 ke 2019 mengalami kenaikan dari 87 menjadi 97 jumlah mahasiswa kependidikan Islam. Untuk angkatan 2020 mengalami penurunan
dari 97 menjadi 90, berarti 7 orang mahasiswa ya penurunannya. Nah, di tahun 2021 itu ada kenaikan sebanyak 196 dari 90. Nah, ini akan tercatat berapa jumlah siklus mahasiswa yang diterima oleh si kampus itu ya, masing-masing prodi. Nah, di sini pun ada dosen. Nah, data dosen ini terlihat bahwa berapa grafik dosen kependidikan Islam? Ada sebanyak 17 dosen. Di sini ada 11 dosen untuk pendidikan Islam dan komunikasi penyiaran Islam ada 17. Seperti itu. Lalu di sini ada mahasiswa aktif. Nah, jumlah mahasiswa aktif saat ini sebanyak 69 untuk prodi kependidikan Islam tahun akademik 2021, 2022, dan 2023. Begitupun di kependidikan Islam. Nah, ini laporan grafik untuk misalnya pimpinan meminta laporan berapa jumlah mahasiswa kita yang aktif saat ini. Nah, ini tinggal ditampilkan. Nah, jumlah KRS-nya pun di sini ada pendataan KRS, ya, data grafik KRS mahasiswa, dan di sini ada jumlah mahasiswa yang telah mengikuti yudisium, ya, ternyata yang sudah lulus lah begitu. Nah, ini nanti Pak Firman bisa baca-baca alur, ya, alur dari data, dari pendataan ini bisa dipelajari terlebih dahulu di sini apa dengan yang dimaksud dengan mahasiswa. Nah, di sini ada kolom mahasiswa, perwalian, lalu bertahap langkah ketiga adalah jumlah data, mahasiswa, pembayaran dan sebagainya. Ini bisa dilihat di sini, Pak. Gitu. Ini hanya menampilkan saja ya, tidak bisa kita ketika diklik kita tidak bisa melihat langsung gitu ya. Langkah-langkah alur data saja. Nah, untuk ekspor feeder yang dimaksudkan tadi saya sampaikan, ketika Pak Firman mau melakukan pendataan pada baik aplikasi Neo Feeder PDDikti. Nah, sementara kita memang baru memberikan tabel untuk mahasiswa dan AKM, gitu ya. Nah, kita belum memberikan fasilitas lainnya atau tabel nilai mahasiswa, aktivitas dosen dan sebagainya. Nah, kalau seandainya itu memang ada aplikasi lain, Pak, yang akan kita berikan, gitu. Artinya aplikasi importer. Kita karena importer ini akan menyesuaikan. Jadi importer ini aplikasi yang terpisah ya dari aplikasi kita. Nah, jadi karena feeder PDDikti ini kan selalu berubah-ubah. Sekarang ini sudah terbaru feedernya versi Neo, betul ya? Nah, versi Neo PDDikti ini kan versi terbaru ya. Kalau sebelumnya tidak ada Neo. Nah, itu kan ada perubahan template, perubahan format. Nah, ini yang akan berefek kepada semua sistem aplikasi akademik yang ada di setiap kampus, termasuk UIN. Nah, seperti itu. Kampus-kampus besar akan berefek seperti itu. Karena selalu ada pembaharuan yang dilakukan oleh PDDikti. Makanya kita memberikan fasilitas importer, aplikasi terpisah. Nah, aplikasi terpisah itu yang menyesuaikan dengan mentahannya menyesuaikan dengan format-format yang baru dari PDDikti, gitu ya. Seperti itu. Mungkin itu Pak Firman yang perlu saya sampaikan dari sisi aplikasi yang kita punya. Mudah-mudahan hasil presentasi ini bisa sangat bermanfaat dan mudah-mudahan juga dari pihak kampus Pak Firman berkenan untuk kita melakukan kerjasama ke depannya. Ya, dari aplikasi yang kita berikan ini memang kita tidak jual putus Pak Firman, tapi kita jual continue lah ya, berkesinambungan gitu kerjasamanya. Jadi mentahan aplikasi ini berada pada kita simpan melalui server yang akan kita beli untuk server khusus, server cloud ya Pak, server cloud khusus kampus Pak Firman. Tersimpannya di sana, tapi kita yang mengakses semua itu, bukan dari pihak kampus Pak Firman. Pak Firman tahunya kampusnya hanya mendapatkan pelayanan dari aplikasi, tidak perlu menjadikan software dan hardware, kan cukup besar tuh, server kita harus beli dan sebagainya, harus maintenance dan sebagainya, itu nggak perlu dipikirkan, itu menjadi kewajiban kita, gitu. Perusahaan kita mewajibkan itu untuk menjaga maintenance, kalau ada masalah, error dan sebagainya kita. Jadi kampus ini hanya menikmati saja aplikasi, baik itu dosen, kampus, mahasiswa dan lain-lain. Nanti kalau seandainya masa MOU itu berakhir atau tidak dilanjutkan, nah data yang tersimpan pada aplikasi itu sepenuhnya milik kampus. Kita akan berikan data tersebut. Jadi insya Allah data itu aman dan mudah-mudahan ya Pak Firman dan Pak Tri ya selaku ketua juga kenal betul sama saya, Pak Sularno apalagi gitu ya, kenal siapa saya.
insya Allah saya nggak akan kemana-mana. Apalagi Pak Firman kan ke kolega juga di UIN, kuliahnya di Fakultas Ekonomi. Nah itu sahabat-sahabat saya semua lagi pula di situ. Ya kan kita semua sama-sama kenal lah gitu lah. Mungkin itu yang saya sampaikan, barangkali dari Pak Sulhi selaku Wakil Direktur bisa ada sedikit tambahan gitu barang. Silakan Pak Sulhi. Ya, terima kasih. Luar biasa. Saya harap Pak Firman bisa ya ada gambaran ya. Uh, yang ingin saya tambahkan sebenarnya tidak banyak dan bahwa ini nih bisa di customize. Mungkin barangkali ada kebutuhan beda antara perguruan tinggi A dengan B ya. Jadi kita didesain aplikasi ini agar ini fleksibel. Apa sih kebutuhannya? Kita coba sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di perguruan tinggi Pak Firman. Dalam hal ini Pak Minhaji ya, Minhaji apa? Saya lupa. Dan kelebihan dari sini sebenarnya pihak perguruan tinggi seperti Pak Apet tadi sebutkan tidak perlu investasi untuk hardware maupun software ya. Jadi tidak ada pemeliharaan karena semua pemeliharaan kita yang tanggung. Coba bayangkan misalkan kita beli jadi ya, terus kita ada kan harus coding lagi ya, dan itu kita pikir itu akan merepotkan perguruan tinggi tersebut. Jadi bebas pre-maintenance mau seperti apa kita akan customize dan sesuaikan dengan kebutuhan perguruan tinggi. Ya harapannya ya ini bisa meringankan semuanya gitu. Dan Pak Apred kan saya dan juga tim nanti kan fokus untuk pemeliharaan dan update. Gitu. Ketika ada update kita akan otomatis kita akan update sendiri. Gitu. Itu tambahan dari saya Pak Firman, Pak Apred. Yep. Terima kasih. Mohon izin Pak terima kasih. Bertanya. Yang ya silakan Pak Firman. Apa itu namanya? Kalau misalkan nanti kami ada tambahan fitur gitu, harganya akan berubah atau tetap ya? Misalkan, kami butuhnya ini, menu ini, kami nanti di tengah jalan kira-kira kita mau nambah ini atau kayaknya yang kami butuhkan setelah berjalan yang efektif ini, yang ini enggak, itu mungkin ada penambahan biaya atau bagaimana? Baik. Oke. Untuk aplikasi yang kami sediakan memang fiturnya yang ada yang tadi saya presentasikan semua. Mungkin kalau seandainya ada yang dirasa ada kurang fitur ini bagian ini, ya, mungkin itu gimana Pak Sulhi? Apakah ada hitungan, karena kita kan harus melakukan perombakan perombakan kode juga ya. Efeknya ke sana itu nanti. Gimana Pak Sulhi? Ya, sejauh memang ini core akademik ya, sebuah sistem akademik ya, dan itu kita akan sesuaikan Pak Firman dan itu free gitu loh. Kecuali memang itu di luar mainstream ini ya. Umumnya untuk sistem akademik ini seperti inilah komponennya gitu. Tapi pihak Pak Firman itu mengajukan model lain gitu ya. Sejauh memang itu masih koridor itu nggak masalah, kecuali memang agak berbeda jauh gitu. Kita akan lihat seperti apa gitu. Intinya kita tidak akan memberatkan lah gitu. Dan ini kan sudah terpakai lama juga gitu loh. Dan kita udah implementasi dan harapan kita dan kita lihat sih sudah semuanya unsur terpenuhi di sini. Gitu Pak Fred. Intinya gampang kalau memang intinya semuanya free ya. Bisa lah ya. Seperti saya tadi bilang kan di customize. Nah, kita fleksibel dan kita customize sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi. Kemudian konfirmasi untuk server berarti tetap pakai punya STEMI ya. Kita punya sendiri gitu. Untuk server seperti yang saya sampaikan tadi, untuk server itu kita akan beli berlangganan khusus untuk Minhajur. Tapi aksesnya itu memang akses kita ya Pak Firman. Kita tidak berikan hak akses itu kepada kampus, karena kampus ini kita tidak mau memberikan dampak artinya pekerjaan yang nantinya ya terkendali itulah dari segi maintenance, pemeliharaan dan sebagainya, itu
nggak perlu dipusingkan pihak kampus. Cukup kita itu yang menjadi pertanggungjawaban kita begitu, Pak. Berarti nggak bisa pakai server kampus timing itu ya, kayak yang rumah jurnal kemarin itu. Iya, tidak begitu sistem yang kita berikan. Kita sistem berikannya artinya sistem MOU apa ya lebih kepada pemakaian sih ya. Karena kita bukan jual putus. Kalau jual putus artinya server dari pihak Pak Firman kita instalasi aplikasi tersebut di sana, lalu kita customize, kita putus gitu ya. Nah, tidak begitu. Kalau sistem itu mungkin agak mahal ya kalau sistem putus ya. Kita jualnya agak mahal, cuman ya efeknya kita lepas tangan dari segi maintenance. Itu menjadi kewajiban maintenance dari pihak kampus. Cuman kan karena ini semuanya dikendalikan oleh kami gitu, mulai dari server, pemeliharaan, maintenance, kalau terjadi error dan sebagainya kita yang ambil bertanggung jawab. Itu sih Pak Firman tujuannya. Siap. Untuk per bulannya, ini per bulan ya Pak Alfred ya? Sistem betul, sistem awal ini yang sesuai dengan saya udah berikan ya proposal pengajuan ya. Saya cari. Nanti coba dicek lagi. Jadi sistemnya yang saya tawarkan itu kita memang karena untuk biaya besar itu di awal tahun Pak Firman. Jadi awal tahun ini itu maksimal adalah dibayarkan sebanyak 2 sampai 3 kali. Ya, kalau untuk tahun berikutnya itu boleh dibayarkan per bulan. Nah, besarannya itu kalau nggak salah ada di proposal yang saya ajukan deh, gitu. Untuk biaya awal 24 juta. Ya, di awal tahun 24 juta karena kita butuh pembiayaan besar mulai dari server ya. Kita kan harus berlangganan server. Nah, itu 2 server kita pakai ya. Server yang akan kita gunakan server di negara mana itu Pak Suli yang sudah biar Ya, aman selama ini kita ada di Jerman ya, di di Jerman. Jerman dan di Indonesia Hmm, memang untuk backupnya begitu. Jadi gitu. pihak kampus itu tidak perlu mikirin yang server, kita semua akan mengelola dari Ah, segi biaya seperti yang maupun dari segi. betul. Cuma Kemarin tadi kan Pak Sula, Pak Firman ah, tadi nanya tentang jurnal, kenapa jurnalnya? Maksudnya? yang kemarin Om, yang Oh, kemarin itu sudah oh, sudah kan oh. portal apa tools apa sih namanya yang berikan akses untuk kita instalasi itu yang apa rootnya nggak Oh, bisa I see, I diakses. see, I see. Iya, Tapi iya, iya. udah jadi itu sama orang IT-nya Pak Firman di sana ya, Oh, sudah gitu. bisa ya. Iya, maksudnya Nah, kalau memang itu belum ada servernya, bisa juga ditumpang di ya servernya ini gitu loh. bisa Kita betul. ketika wah ini terlalu banyak server, nggak mau biaya keluar lagi dari itu, kita bisa Ah, gabungkan. bisa dimanfaatkan server Hmm. yang sudah ada. Paling kita ini buat ini Pak. Apa Om? Aduh, yang prediksi. Oh, Kemarin kalau sempat Pak Sularo menanyakan bonusnya apa nih? Saya bilang, bonusnya apa ya? Paling bonusnya saya ini deh, saya berikan akses aplikasi yang prediksi itu loh Om. Apa sih Om? sister. Buat Sister, ya aplikasi Sister. Nah, Oh, itu kalau bisa sister agak disedia. agak berat tuh Pak, harus kita biaya lagi tuh, sister. Nah, itu dia makanya kemarin itu Oh, saya pertimbangkan iya. bonusnya Nah, kita bisa instalasi sister, tapi mungkin ada tambahan untuk servernya karena servernya ini dia terpisah dan khusus dia. kapasitasnya harus Nah, besar, khusus iya. tersendiri. Saya bilang gitu waktu itu ke Pak Mending Pak Apri Sularno. kita kalau memang pihak sana ingin ada tambahan gitu kita bisa apa tuh bisa install tadi apa opak ya apa untuk Perpustakaan. perpustakaan gitu ya. Itu Bisa. per bulan udah 2 juta gitu ya. Per bulan 2 juta. Itu aja ya. Tidak ada ya. Itu udah termasuk maintenance server dan lain-lainnya. Gimana Pak? Sorry Pak, nggak jelas Pak. Pak Firman. Maaf, ini untuk per bulan berarti hanya cukup membayar 2 juta aja ya nanti setelah 1 tahun pertama. Per bulannya. Iya, per bulannya. Iya. Ya betul Pak, 2 juta per bulan setelah tahun pertama. Ya hitungannya per bulan 2 juta ya. Siap. Hmm. Nanti Kalau tidak merepotkan memang enaknya sih setahun, tapi kalau kalau ingin 2 juta nggak masalah. Iya. oke. Selanjutnya ini Pak, kalau mahasiswa ingin mengakses
tampilannya seperti apa Pak Alfred? Saya boleh. Kan Sama, tadi admin. Oh iya. Berarti Pak Fred bisa login sebagai mahasiswa kali ya? Iya, saya sama, bikin. sama. Ya, oh Seperti ini sama ya, ya. ini nih. Oh, Saya coba, saya ini lagi ya, Pak Firman, sebentar ya. Ya, ini data. Oh iya, saya belum presentasi akun mahasiswa. Tapi isinya begitu aja sih, ntar. Saya mau login dengan akun Irfan. Ini akun Irfan Mujahidin. Ini dosen ya. Ini akun dosen dulu ya, Pak Firman ya. Ini saya Kalau coba kalau login belum dengan, dirubah passwordnya ya. ya, mudah-mudahan belum dirubah nih. Coba ya. Nah, saya login dengan akun dosen nih, Pak Izin Firman. sebentar Tinggal di Pak. copy. Ya, gila, sana. Nah, di sini Pak Firman ya. Ini akun dosen atas nama Irfan Mujahidin. Nah, itu di sini orangnya ada, sama ya. hmm, Maaf, coba. kenapa? Kan boleh tahu nggak username sama passwordnya di mana? Ya dari admin. Yang dari admin. Ya, Yang dari admin di sini Pak Firman. Posisinya ada di data master. maksudnya Nah, saya data mau master ini, data master ya, ini ada di kolom dosen, Pak. dosen. Klik kolom dosen. Username-nya mana, Nah, ini passwordnya kolom mana? dosen. Kenapa? Username-nya pakai yang kode atau NIDN? Kode dan NIDN. Jadi mau pakai sendiri, boleh, atau biasanya kita mengacu pada NIDN. Oke, Ya. berarti kodenya Nah, NIDN. di sini kodenya di NIDN, passwordnya pun NIDN. Gitu. Kodenya sama dengan ininya sama, nggak apa-apa. Ini yang menjadi akses mereka untuk login kepada aplikasi Nidennya. Seperti itu. Kan kemarin kan Pak Tuh. Alfred ngasih akun demo ke saya itu. Nah itu Nah, itu kan akun akun demo yang apa khusus lah ya, artinya tidak perlu akses ya Niden gitu. Jadi ketika bisa kalau saya yang itu coba langsung error itu kenapa ya? Saya error. saya kan mahasiswa nih masuk, tapi nggak bisa Mm-mm. terakses langsung. Yang muncul tuh kode-kode aja, aja yang Nggak tidak. bisa login ya dengan Iya nggak akses bisa. yang saya berikan itu. Iya. Oh, berarti ada masalah ini. Kemarin memang ada masalah server, Pak. Jadi belum kita upgrade ulang karena ada perpindahan server yang lama ke yang baru. Jadi aksesnya itu sudah expired lah, anggap seperti itu. Gitu. Tapi Terus kalau ya, untuk membuatkan akun dosen itu adanya di sini, Pak Firman. Akun dosen dan mahasiswa adanya di sini, hanya berafiliasi leadernya ini saja, di copy pastekan, gitu. kalau misalkan saya ingin menampilkan ke pimpinan saya kan harus presentasi sendiri. Jadi kalau pakai Gimana? nggak bisa ya berarti. Kalau mau apa, Pak Firman nggak jelas suaranya, Pak. Putus-putus ya suaranya ya. Iya, itu jelas tuh tadi. Tadi Ya. putus-putus tadi. Kalau misalkan nih saya mau mempresentasikan ke pimpinan sama eh, Mm-mm. ke pimpinan ya, ini saya sudah ketemu Pak Alfred, caranya seperti ini, tapi Mm-mm. pakai akun demo itu bisa nggak? Bisa, bisa. Nanti saya perbaiki lagi. Saya belum coba cek lagi tuh masalahnya. Saya Atau pikir nggak ada masalah. atau gini Pak Fred, Ya, eh, kita kan ada aplikasi untuk demo tuh. ya, ya betul. Itu Eh, aplikasi demo itu kemarin saya sudah buatkan user dan password Om, tapi hmm, katanya Pak Firman coba akses login nggak bisa. hmm. Ya udah Pak, nanti Gitu. saya tengok lagi ya. Ya, nanti tengok lagi deh. Nanti Pak Firman buat presentasi ke pimpinan pakai itu berarti ya. Iya Oh, betul, biar oh, langsung Mm-mm. ditunjukkan ini gitu. Oke. Itu Mm-mm. prosedurnya dari kami, Pak Alfred. Mohon Oke, maaf. hmm. ya siap, siap, Apa siap, mau siap. mau Paham. tetap menggunakan ini STI Tawalib? Jangan Om, jangan. Jangan Nanti ya, ya. berantakan. Iya, jangan. Ya, pokoknya yang penting Pak Firman udah tahu lah ya, tadi Iya, yang saya presentasikan. Nah, pada kolom dosen ini nanti kita coba cek lagi aplikasi demo kita, itu masalah problemnya di mana sehingga tidak bisa login. Oke, Oke. kita tadi, saya belum selesai, ini saya masuk pada aplikasi akun ya, akun si dosen ya. Nah, akun dosen ini ada terdiri dari mulai di pada posisi home ini dashboard, ada biodata, nah perwalian mahasiswa siapa saja yang menjadi perwalian si dosen ini ya. Nah, untuk ACC KRS di sini, ketika mahasiswa sudah mengisi KRS semester ini, kita mau apa dosen selaku saya anggaplah selaku dosen Pak Irfan lah anggap gitu. Saya mau tolak atau setujui silahkan ya.
Nah, itu akan agar mahasiswa itu disetujui pengajuan KRS semester ini agar bisa mengikuti kuliah. Kalau seandainya tidak setuju, maka kan tidak bisa mengikuti kuliah. Nanti ketika masuk pada kelas itu tidak ada terdaftar namanya kan gitu karena ACC KRS-nya belum disetujui oleh si dosen perwalian atau dosen penasihat akademik. Nah, di sini ada histori mengajar ya. Kalau misalnya ini dosen tersebut bisa melihat histori mengajar sejak mengajar di kampus ya, di kampus mulai tahun berapa di situ kelihatan semua. Lalu di sini juga ada histori nilai, lalu di sini ada histori skripsi. Nah, di sini pada kategori informasi, nah informasi yang tadi saya sampaikan ketika administrator memberikan informasi ke dosen, ini akan secara otomatis muncul di sini ya Pak Firman informasi itu. Yang tadi ya, uh, begitupun mahasiswa ada kolom informasi di akunnya. Nah, di sini jadwal. Nah, maksud saya ketika dosen ini lupa nih bawa daftar hadir ke kelas. Nah, cukup dia akses di by handphone, dia masuk pada posisi mata kuliah dia mengajar yang statistik pendidikan, ya. Input absensi. Nah, di sini ada kolom, ya. Materi yang akan disampaikan oleh dosen diisi, lalu di sini ada list mahasiswanya. Oke, kita cari yang ada mahasiswanya mana nih? Coba ada nggak ya mahasiswanya? Nah, ini ada mahasiswa ini, ya. Jadi dia masuk kelas di tanggal 17 Oktober. Materi yang disampaikan apa, bisa diketikkan oleh si dosen yang bersangkutan, lalu tinggal disebutkan yang hadir di kelas. Dipanggil namanya Aceng Iskandar, hadir, hadir Pak. Klik tombol hadir, seperti itu. Jadi absensinya by sistem. Kalau lupa, misal daftar hadirnya nggak dibawa nih ke kelas, oh by handphone saja, misalnya hadir semua. Nah, setelah itu hadir semua di tanggal 7 Oktober, setelah itu baru klik simpan. Dan sebaiknya Simpan memang online ya kehadiran. Pak ya. Ya iyalah, percuma. Dengan ada sistem kok masih hard copy juga dibawa-bawa. Iya. Kayak di UIN kan begitu. Sistem sudah ada, cuman sayangnya kalau di UIN itu karena berbasis JETCA framework, sehingga nggak bisa diakses by Google. Ya, kalau aplikasi kita ini kan kelihatan tuh, kita akses by Google kayak versi Android ya Om ya. Nah, enaknya gitu. Cuman kalau di UIN memang kelemahan di situ saja. Jadi nggak bisa harus menyediakan versi printout juga gitu. Percuma ya dinamakan online. Ngapain perlu ada printout seperti itu kan gitu. Iya. Tuh. Nah, oke kita masuk pada kolom RPS. Nah, RPS ini yang tadi saya sampaikan, Pak, diupload oleh dosen yang bersangkutan ketika dia mengampu mata kuliah bahasa Inggris. Nah, diupload ke RPS ya yang sudah ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan dan prodi ya kalau bisa ya. Karena sistem manajemennya kan seperti itu. Di ACC oleh prodi, ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan baru diupload. Nah, di kolom upload ini kan nanti bisa diakses di kolom administrator tadi. Akan muncul tuh tombol downloadnya ya. Karena ini nggak diupload berarti nggak muncul tuh kolom downloadnya tadi. Nah, di sini ada kolom nilai, Pak. Nah, kolom nilai itu yang saya tadi sampaikan ke Pak Firman. Nah, misalnya bahasa Inggris Pak Irfan, dia mau menginputkan nilai mahasiswa karena sudah berakhir kuliah. Nah, tinggal diisikan mahasiswa nilai-nilainya, mulai dari kehadiran, tugas, UTS, dan UAS. Setelah itu baru simpan nilai. Gitu. Nah, ini akan secara otomatis tersimpan by system dan mahasiswa ketika login, dia akan bisa langsung melihat nilainya by online. Akan langsung melihat nilainya yang diberikan oleh dosen yang bersangkutan seperti itu. Jadi by online semua. Nah, begitu pun skripsi. Nah, kalau skripsi ini, kalau seandainya dosen ini mendapatkan tugas untuk melakukan pendampingan skripsi, itu akan muncul. Tapi kalau belum, bimbingan skripsinya nggak akan muncul, gitu ya. Nah, kuesioner ini pun akan masuk kepada kolom akun mahasiswa, Pak. Ketika mahasiswa itu diajarkan oleh atas nama dosen Irfan, maka mahasiswa itu memberikan penilaian secara bobot, ya. Apa kekurangan dan kelebihan si dosen ini ada dalam melakukan komunikasi, etika, ya ketepatan waktu, mengajar, ya teknologi informasi dan sebagainya. Nah, ini kolom akun dosen ya Pak Firman. Kita lihat kolom akunnya si mahasiswa. Nah, kolom akunnya mahasiswa. Sebentar ini kita coba login. Ini. Jadi kalau akun mahasiswa ini loginnya pakai NIM, Pak. Password, user dan passwordnya ini. Kita lihat ini NIM-nya, Ctrl V, lalu di sini passwordnya Ctrl V. Nah, ini akun mahasiswa.
Nah, akun mahasiswa ini yang tadi saya sampaikan, Pak Firman, format template-nya itu kan hanya nama tadi ya, nama hanya terbatas lah begitu. Nanti mahasiswa itu bisa mengupdate-nya sendiri dengan mengisian nomor NIK ya, nomor NIK, tempat tanggal lahir dan sebagainya. Nah, di sini harus diisi oleh mahasiswa bersangkutan. Setelah itu klik update data. Lalu program studi di sini terlihat jelas ya, dia program studi komunikasi penyiaran Islam ya. Lalu ketua program studinya siapa? Amin Sobar. Dosen perwaliannya siapa? Irfan. Begitu. Itu akan tercatat secara otomatis by sistem. Nah, lalu di sini data NIK-nya orang tua ayah, orang tua laki-laki, orang tua perempuan ya. Lalu NIK ibu dan nama ibu. Nah, di sini diupdate. Setelah itu KRS. Nah, di sini KRS data mahasiswa yang menjadi bimbingan yang sudah diambil oleh si mahasiswa tersebut dan KHS yang sudah didapatkan oleh mahasiswa tersebut sejak semester 1 hingga semester sekarang misalnya, dan keuangan. Nah, di sini tercatat jumlah berapa total keuangan, jumlah piutangnya berapa, dan ini harus dilunasi sebelum dia melakukan usulan skripsi. Nah, jumlah piutang berarti itu hutang ya. Berarti mahasiswa itu harus membayarkan lunasi dulu baru bisa selanjutnya ke aktivitas perkuliahan berikutnya begitulah. Nah, informasi yang tadi disampaikan oleh administrator ini akan muncul seperti itu, masuk pada kolom akun mahasiswa, Pak. Gitu ya. Jadi mahasiswa itu dia tinggal dapat informasi secara cepat gitu. By aplikasi dia login aja aplikasi, tinggal diarahkan ke mahasiswa. Coba ya ada pengumuman, tolong kalian login ke aplikasi si akad. Nah, ini pengumumannya apa sih? Nah, mereka tinggal akses by handphone. Login, kita lihat di kolom informasi, oh ini pengumumannya. Nah, besok makan siang gratis misalnya seperti itu. Ya, lah. Lalu di sini ada keterangan aktif kuliah. Nah, surat keterangan aktif kuliah ini bisa didapatkan oleh mahasiswa, Pak, secara online. Jadi mahasiswa itu butuh buat apapun, silahkan tinggal cetak. Nah, di sini tinggal cetak. Ditandatangani. Jadi mahasiswa itu ketika mau mengajukan kebutuhan untuk apa, kan ketemu langsung ketua. Tujuannya buat apa? Kan begitu. Nah, mahasiswa ini yang lakukan print out. Mahasiswa print out menghadap ke ketua kampus. Nah, tujuannya untuk apa? Seperti itu. Baru ditandatangani dan stempel oleh kampus. Nah, itu keterangan aktif. Lalu kartu rencana studi. Nah, kartu rencana studi ini kan karena sudah divalidasi, jadi saya nggak bisa ini ya. Nah, selamat, KRS Anda sudah divalidasi oleh dosen pembimbing akademik. Kalau Anda bisa dilihat di sini, klik di sini untuk jadwal. Ini loh, mata kuliah yang diambil oleh si mahasiswa tersebut, yang sudah divalidasi oleh dosen penasihat akademik. Oke, kita back. Nah, ini jadwal yang diambil oleh mahasiswa, yang tadi masuk ke rencana studi. Lalu di sini ada kuesioner dosen. Nah, kuesioner dosen ini, mahasiswa ini diajarkan semester ini oleh Bu Mahmuda. Lalu ada Bu Isna, ada Pak Ahmad Hunen, ada Rahmat Habibi, dan sebagainya. Nah, mahasiswa ini bisa langsung mengisi, Pak. Menilai si dosen itu. Nah, gitu. Tanpa tinggal kita arahkan aja dari pihak prodi. Ketika selesai UAS, kalian silakan mengisi kuesioner. Nah, kuesioner dosen masing-masing yang mengampu mata kuliah di semester ini, gitu ya. Nah, misalnya dari segi etika, memuaskan atau tidak bagi dosen itu. Nah, mahasiswa yang menilai memuaskan. Keahlian pada bidang ilmu memuaskan. Atau penggunaan teknologi, kurang baik nih, cukup. Nah, misal seperti itu. Ini kan tiap semester dilakukan seperti ini ya, Pak. Cuma untuk kebaikan ke depan. Oke, lanjut Ini ke... untuk EDOM ya, Pak ya? Ya, ini untuk EDOM. Keluarannya untuk EDOM. Betul, Pak Wakil Direktur. Ya, ini. Lalu di sini masuk pada kolom apalagi tadi ya. Ini kan kuesioner kartu hasil studinya. Nah, Anda belum melakukan kuesioner, jadi belum bisa mengakses kartu studi. Jadi harus melakukan ini dulu, Pak, mahasiswa. Jadi mahasiswa itu melakukan penilaian baru bisa mengakses kartu hasil studi yang sudah didapatkan. Gitu ya, Pak Firman. Jadi kenapa EDOM ini wajib tiap semester dilakukan oleh mahasiswa, ya. Ya, karena ini buat syarat untuk laporan akreditasi juga loh, ya Pak Wakil. Kampus ini perlu EDOM itu untuk salah satu masuk di syarat syarat akreditasi, masuk di dalamnya itu. Di di poin mana gitu, standar mana gitu ya. Itu kalau nggak salah standarnya dosen deh kalau nggak salah. Standar berapa itu? Saya bukan konsultan akreditasi, maksudnya jadi nggak tahu, bukan asesor. Gitu ya. Nah, ini kolom skripsi. Nah, kolom skripsi
maaf, Anda belum berhak mengisi skripsi. Ya, karena belum selesai, gitu ya. Jadi sistem akan menolak secara otomatis di Pak Firman. Kalau seandainya dia sudah mencukupi target, maksimum adalah 145 mata kuliah, maka kolom ini akan terbuka ketika diklik. Kalau belum mencapai 145 SKS, maka kolom ini dia diomelin tuh, Pak. Nah, maaf, Anda belum berhak mengisi skripsi. Nah, itu sistem kita. Keren ya, Pak Firman ya. Nah, begitu pun wisuda. Nah, di sini daftar wisuda, ketika Pak Firman mahasiswanya sudah terpenuhi jumlah kartu apa jumlah mata kuliah yang diambil ya sebanyak 145 SKS baru baru mengajukan. Nah, sudah sidang skripsi baru mengajukan total dan judul skripsi eh, ukuran toga dan sebagainya. Itu baru simpan. Ini akan masuk pada kolom akunnya administrator atau akun prodi bagi mahasiswa yang meregistrasi untuk diwisudakan. Begitu Pak Firman. Ini akun untuk mahasiswa. Oke, mungkin itu saja. Mudah-mudahan sudah uh, puas lah ya itu hasil presentasi pada hari ini. Kalau seandainya memang itu nanti kita coba tidak lebih lanjut agar Pak Firman juga presentasi kepimpinan ya, San, lebih enak juga ya gitu, lebih memahami betul lah begitu isi dari aplikasi kita itu. Mungkin gitu. Ya, Ada oke. lagi Pak Firman yang Cukup perlu lah. dipertanyakan? Sorry. Saya rasa cukup, nanti insya Allah saya ambil tanya-tanya lagi. Mohon izin Pak Fred, untuk rumah jurnal progresnya bagaimana ya Pak? Halo Pak. Kenapa Pak Firman kurang jelas? Mohon maaf, untuk rumah jurnal itu progresnya sudah sampai mana? Pak Fred bisa jawab Pak Fred? Pak Fred yang lebih tahu nih Pak. Apalagi lagi. Oh iya, sorry, saya belum buka moodnya. Ya, jadi rumah jurnalnya Minhajur kemarin itu kan sudah coba kita instalasi ya Om ya. Cuman karena keterbatasan akses rootnya itu kan, akses rootnya itu Pak Firman. Tapi alhamdulillah kan akhirnya saya sampaikan itu ke Pak Firman, akhirnya pihak IT kampus yang mengeksekusi. Nah, untuk saat ini memang saya belum bisa mengeksekusi rumah jurnal. Menurut saya begini Pak Firman, adakah artikel 5 saja dulu langsung dikirimkan dengan format template yang saya kirimkan. Nah, maksud saya gini, pengelola jurnal itu siapa saja? Apakah itu Pak Firman juga? Apakah semua Pak Firman? Iya, Gitu kan? saya. Oh, Pak Firman ya. ya, betul. Oke, kalau gitu nanti format template artikel itu saya kirimkan ke Pak Firman. Minimal 5 naskah saja, Mas. Rencana kemarin berapa jurnal sih? 5 ya? Hah? 5 jurnal nggak apa-apa? 5 jurnal. 5 Awal jurnal ya? ya. Hah? Kemarin kan kita entar dah, saya baca lagi ya itunya ya. Apa bahannya ya? Karena saya mau eksekusi kan juga kan dibantu sama tim saya nanti tuh. Makanya kemarin itu saya belum bisa melakukan itu berhubung IDAKU ini lagi dikejar akreditasi. Nah, jurnal prodinya kemarin itu kan banyak yang saya ulang dari awal itu karena banyak sekali yang ya nggak sesuai lah dengan standarisasi jurnal seperti apa. Makanya kemarin saya buang, saya install ulang dari awal itu. Nah, itu akhirnya jadi pekerjaan yang memberatkan juga sih. Efeknya begitu. Cuman kalau nggak digituin nanti mau akreditasi juga, wah ini akan berefek berfatal kepada akreditasi. Karena aplikasi itu sangat nggak mendukung ya Om Sulhi ya. Kan Om Sulhi yang sempat melakukan itu tuh. Jadi tampilan dashboardnya itu nggak lengkap aplikasinya. Masalahnya ada di akses server juga. Kita keterbatasan akses server mereka. Sama halnya yang Minhajur juga. Gitu. Kalau mereka itu exec-nya, kita nggak diberikan akses exec. Nah, exec itu administrator dari Idakunya yang tidak mau memberikan hak akses ke kita. Itu yang makanya kalau kita dalam segi pelayanan IT, semua akses itu kita harusnya bisa. Nah, kalau contohnya kayak gini kan, saya juga nggak bisa mengeksekusi itu ya kan rumah jurnalnya punya Minhajur.
Akhirnya mau tidak mau dari pihak data mentahnya sudah ada di dalamnya, dan akhirnya kan diinstalasi oleh IT-nya di sana. Karena akses root-nya kita tidak ada itu loh Pak Firman. Karena tidak diketahui atau tidak diakui lah ketika kita mau melakukan instalasi waktu itu ya Om ya. Ya, nanti kalau memang udah jadi kita pindahin aja ke server si akad ini mungkin lebih bagus, lebih baik. Iya, kalau seandainya di server kita lebih enak itu, nggak ada trouble macam-macam itu Pak Firman. Kalau seandainya nanti ke depannya mau seperti itu, karena kan servernya sudah masih cukup lah untuk jurnal ya, ya Om ya. Lagi itu nggak Ya, perlu lagi soalnya berlangganan itu. ketika ada kita harus coding sesuatu gitu ya, Repot kitanya. itu memerlukan akses root. Nah, untuk akses root Repot itu kitanya. agak susah diberikan ke kita Agak soalnya. susah. Betul, gitu Pak Firman. Mungkin itu nanti menjadi bahan pertimbangan juga ya, seperti itu ya. Jadi aksesnya lebih enak di server yang kita akan berlangganan karena hak akses itu ada di kita. Yang pasti semua data dan sebagainya itu hak milik kampus. Semua aman terkendali. Cuman masalahnya kalau ada trouble-trouble kayak gini, ada updating kan kita diminta ada update OJS tuh Pak Firman. Itu kan update, nanti ketika update kita kesulitan lagi untuk akses itu, untuk akses rootnya. Itu masalahnya. Nanti saya sampaikan. Kita berjalan Ya. dulu. Nanti kalau ada kendala kita bisa bahas lagi. Itu aja Pak Alfred, terima kasih banyak ya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Oh iya, siap. Baik, Pak Firman. Mohon izin Mungkin untuk demonya nanti segera dikirim ke saya yang sudah bisa ya, biar saya bisa sampaikan. oh iya, nanti kita coba cek dulu ya Om ya, aksi versi demo kita kenapa siap. itu nggak bisa login ya Om. Siap. Nanti saya malam ini saya cek, nanti saya infokan ke Pak Direktur. Siap Pak Wakil. Oke, mungkin gitu Pak Firman ya. Terima kasih ya. Sama-sama Pak Sulhi. Ya. Semoga bisa lanjut ini. Siap. Amin. Oke, salam buat Pak Tri selaku ketua dan Pak Sularno sekarang di mana Pak Sularno? Sularno kebetulan nggak hadir hari ini. Oh enggak, posisinya sekarang beliau apa? Beliau ketua LPM sekarang. Oh, ketua LPM. Sekarang Pak Tri ketua. Oke, Pak Firman. Baik Pak Firman, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan selanjutnya kita bisa bertemu secara silaturahim. Kita nanti main ke sana Om, ke Kamin Hajur. Biar Om tahu juga di Lubang Buaya saya pernah ngisi materi juga sekali di sana juga. Cuman belum ketemu Pak Firman. Belum masuk. Belum masuk. Ya, mungkin saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.